Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Irsyad Muslimin, mahasiswa Tadris Biologi dari kelas 2B. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan refleksi singkat terkait dengan materi kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Lailatul Zuhriya MFRI, di mana video refleksi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelum mengenal jauh apa itu ilmu filsafat, terutama filsafat pendidikan Islam, saya pribadi seringkali memiliki pandangan negatif terhadap ilmu tersebut. Asalnya, saya hanya sekedar mendengar apa yang dikatakan oleh orang. Mengingat banyak dari orang-orang sekitar saya mengatakan bahwasanya ilmu filsafat itu adalah ilmu yang susah, ilmu yang menyesatkan, dan ilmu yang tidak baik, serta doktrin-doktrin lainnya yang bersifat negatif. Namun, setelah mengenal filsafat pendidikan Islam, saya menjadi tahu apa itu arti filsafat yang sesungguhnya. Mungkin banyak yang melihat demikian karena memang kiblat ilmu filsafat berada di barat, sehingga banyak masyarakat yang mendoktrin atau menaruh stigma negatif terhadap ilmu filsafat itu sendiri. Padahal di dalam filsafat juga terdapat banyak macam cabangnya. Salah satunya adalah filsafat yang menjurus ke dalam pendidikan Islam, yang dimana pokok-pokok pembahasannya masih terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam, terutama menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama atau sumber pokok primer. Yang kedua yaitu menggunakan pendapat para ahli, para ulama, para filosofis muslim yang dijadikan sebagai sumber pokok kedua atau sumber sekunder. Karena cabang filsafat ini memanglah dijiwai oleh ajaran Islam sendiri. Tak hanya itu, seperti halnya dengan filsafat barat yang mempunyai tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lain, filsafat Islam pun juga memiliki filsuf-filsuf muslim yang benar pada zamannya. Di antaranya adalah Al-Kindi, Ar-Razi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, dan lain-lain. Kemudian selama satu semester ini banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan terkait dengan filsafat pendidikan Islam sendiri. Yang semula mindset saya tentang ilmu filsafat itu sedikit negatif. Setelah mengenal apa itu ilmu filsafat sebelumnya, sama tentang filsafat pendidikan Islam, ya saya bisa merubah mindset saya untuk berpikiran lebih positif lagi, terutama dalam menggunakan cara pandang terhadap kehidupan sekitar kita yang berbeda-beda, mengajarkan untuk lebih dekat lagi dengan sang pencipta, apalagi dalam mempraktikkan ilmu yang sesuai dengan syariah agama serta menjauhi segala larangannya. Tak hanya itu, melainkan juga bagaimana cara kita seorang mahasiswa yang berlatar belakang membaca pendidikan Islam menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait yang diberikan oleh Ibu Lailatul Zuhriya, yang dimana pertanyaan itu masih berkaitan dengan ilmu filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai konsep, sistem, dan juga tujuan dari pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam yang ideal dapat dibentuk apabila memenuhi segala tuntutan hukum ketentuan yang berada di dalam agama Islam itu sendiri. Karena tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa dan juga beriman pada Allah, mampu menggunakan logika serta daya pikirnya secara baik, juga dapat melakukan interaksi sosial dengan baik dan juga bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah pendidikan yang dapat membina potensi diri dari segi spiritual, emosional, dan juga intelijensia secara optimal. Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran yang saling berkesinambungan, yang artinya saling berkaitan satu sama lain. Kemudian pendidikan Islam sendiri pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan spirit Islam, yakni suatu upaya dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai Islam, yang kemudian spirit tersebut akan digunakan sebagai pedoman hidup seseorang
Pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam merupakan manifestasi dari tugas kekhalifahan umat manusia di muka bumi ini. Manifestasi ini akan bermakna fungsional jika seluruh fenomena kehidupan yang muncul dapat diberi batasan-batasan nilai moralitasnya, sehingga tugas kekhalifahan itu tidak justru berada di luar lingkaran nilai-nilai itu, dan konsekuensinya mengisyaratkan kepada manusia agar dalam pendidikannya selalu cenderung pada ajaran-ajaran pokok sang pendidik yang paling utama dan pertama, yaitu Allah sebagai Tuhan seluruh alam dan juga sekaligus Tuhan untuk manusia. Kemudian menanggapi pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua, itu terkait dengan kondisi pendidikan Islam saat ini yang mengalami keterbelakangan dengan pendidikan dunia barat. Ketertinggalan pendidikan Islam ini salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi atau aspek kehidupan akhirat yang terpisah dengan kehidupan duniawi, sesuatu yang berhubungan dengan dunia, atau aspek kehidupan rohani yang juga terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan tampak adanya pembedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan juga bukan yang agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan juga dengan akhirat. Cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain inilah disebut sebagai cara pandang dikotomi. Adanya dikotomi inilah yang salah satu penyebab ketertinggalan pendidikan Islam. Hingga kini, pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan juga wahyu, serta cara pikir dan juga zikir. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan paradigmatik, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam konsep Abdullah, manusia sebagai hamba Allah, daripada konsep khalifatullah. Adanya ketertinggalan di dalam pendidikan Islam itu sendiri dapat terjadi karena sumber daya manusianya yang belum unggul dalam segi hal pengetahuan dan ilmu teknologi. Pada zaman dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah, pendidikan Islam memiliki perkembangan yang sangat pesat, sampai banyak orang barat yang datang berbondong-bondong ke tempatnya hanya untuk belajar ilmu pengetahuan kepada orang-orang muslim. Dalam masyarakat barat, orang-orang ilmu pengetahuan diperlakukan sebagai anggota-anggota yang terhormat di zaman feodal dahulu. Bahkan hingga sampai sekarang pun mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh negara. Mereka ditempatkan di universitas dan juga di laboratorium dengan segala macam fasilitas dan kantor. Hidup mereka disenangkan, dicukupi oleh negara sesuai dengan kegunaan hasil-hasil usaha yang mereka bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perjuangan di antara kekuatan-kekuatan raksasa di dunia berlaku dengan amat sengit di bidang penyediaan tenaga sarjana-sarjana yang paling ahli di berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Dan brain drain merupakan gejala yang memikat perhatian dan sampai tingkat tertentu amat menggelisahkan ahli-ahli pikir yang mengutamakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat hingga sekarang ini dunia baratlah yang menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan, karena mereka memiliki sumber daya dan fasilitas-fasilitas modern yang sangat mendukung untuk pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi itu sendiri. Dalam dunia pendidikan Islam, masalah utama yang menjadi penghalang adalah kurangnya dukungan serta minat dari masyarakatnya, dari pemulungnya untuk berkembang dan maju membalikan kejayaan peradaban Islam seperti halnya pada zaman dahulu, terutama di negeri kita sendiri. Kurangnya perhatian dari pemerintah serta terbatasnya fasilitas-fasilitas yang kurang mumpuni menjadi salah satu faktor utama penyebab pendidikan Islam di Indonesia mengalami keterpurukan, sehingga itu adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan pendidikan Islam menjadi terbengkalai ataupun tidak dapat berkembang dan kalah lebih maju dan kalah dengan pendidikan dari dunia barat. Seperti dalam penerapan kurikulum pembelajaran, mungkin sekarang ini sudah banyak dari lembaga Islam, baik itu dari pesantren maupun sekolah-sekolah madrasah yang sudah menerapkan pembelajaran IT, ilmu pengetahuan dan juga teknologi kepada peserta didiknya, yang dimana biasanya pada lembaga-lembaga Islam tertentu IT itu digunakan sebagai sampingan
sebagai sampingan untuk pembelajaran selain pembelajaran agama. Namun, semakin berkembangnya zaman, IT itu sendiri akhirnya bisa kedudukannya bisa naik bahkan hingga setara dengan pelajaran agama itu sendiri. Kemudian yang dimana hal itu akan menjembatani para peserta didiknya untuk bisa berdakwah secara meluas atau mengglobal. Namun ada banyak juga lembaga-lembaga pendidikan Islam yang belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang menjadi faktornya ialah kurangnya perhatian dan juga biaya untuk melengkapi fasilitas sebagai penunjang belajar murid-muridnya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, terkait dengan solusi ataupun saran terkait masalah tersebut. Mungkin dari saya pribadi, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan dan memaksimalkan pengkolaborasian antara pendidikan Islam dan juga pendidikan Barat. Jadi antara ilmu pengetahuan umum serta teknologi dan juga ilmu agama itu harus seimbang. Untuk kita sebagai mahasiswa harus mampu menggunakan serta memanfaatkan media di sekitar sebaik mungkin. Melalui media yang terhubung dengan jaringan-jaringan di seluruh dunia dapat menjadikan kesempatan bagi kita sebagai generasi pemuda muslim untuk mengeruk ilmu pengetahuan yang mereka punya. Kita juga bisa memanfaatkan media sebagai sarana dakwah, syiar menyebarluaskan ajaran agama Islam ke khalayak ramai. Bahkan dengan cara kita berdakwah seperti itu, jangkauan kita akan semakin meluas. Tidak hanya orang-orang yang berada di sekitar kita, melainkan akan dilihat oleh banyak orang di luar sana. Tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan juga bisa hingga ke mancanegara juga. Hal ini juga bisa diterapkan oleh para pendidik kepada siswa-siswanya. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya generasi emas berwawasan luas, akan tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran dari agama Islam. Selain itu, adanya dakwah tersebut juga menjadi suatu peluang bagi kita untuk mengenalkan pendidikan Islam, untuk menyebarkan pendidikan Islam ke khalayak masyarakat umum yang mungkin masih belum mengerti apa itu Islam yang sesungguhnya. Selain itu, mungkin dari pihak pemerintah juga bisa lebih memaksimalkan dalam memfasilitasi rakyat-rakyatnya dalam berbagai bidang. Bisa saja fasilitas berupa fisik ataupun sumbangan-sumbangan ke sekolah-sekolah tertentu, dan juga bisa juga dengan mengirimkan delegasi pemuda-pemuda berbakat dan juga berprestasi untuk belajar gratis di luar negeri. Juga membenarkan susunan kurikulum pendidikan yang dimana masih terdapat beberapa suara yang mengatakan apabila pendidikan kurikulum di Indonesia masih belum mumpuni. Maksudnya masih ada yang tidak tetap, ada yang berubah-ubah dalam beberapa jangka tahun itu berubah, sehingga hal itu menjadikan salah satu alasan peserta didik kesulitan untuk belajar, terutama dalam pendidikan Islam. Demikian video refleksi yang bisa saya buat dan yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.